Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pelajaran Arabia Baina Yadaik. Kali ini kita masuk ke bab 5 ke wahdah al-khamisah, pelajaran selanjutnya tentang al-ilmu wa ta'alum. Al-ilmu artinya ilmu, wa ta'alum artinya belajar. Mari kita lihat. Oke, ini dia artikel pertama, al-iltihaq bil jami'ah. Ya, ini tulisannya mudah-mudahan kebaca ya. Saya kemarin nonton di HP agak kecil ya tulisannya. Al-iltihaq bil jami'ah. Nah, al-iltihaq artinya masuk atau mendaftar. Bil jami'ah artinya di universitas. Nah, ini dia kuliatul handasah. Kuliah artinya fakultas ya. Handasa artinya teknik, fakultas teknik. Nah, ini kegedean. Yes. Yep. Oke. Mudah-mudahan kebaca ya. Jadi kalau Anda melihat agak kecil ya, Anda harus buka di laptop mungkin ya biar lebih gede. Ini percakapan antara Mubarak dan Salim. Zurtuka amsi fil bait walam ajidka. Saya mengunjungi kamu kemarin di rumah dan saya tidak menemukanmu. Zahabtu ma'a ibni Tariq ila al-jami'ah. Saya pergi bersama anak saya Tariq ke universitas. Liyuqaddima awraqahu ila kulliyatil handasah. Agar, di sini agar ya. Yuqaddim agar dia mengajukan awraqahu berkas-berkasnya ke fakultas teknik. Sayuqbalu Tariqun fi kulliyatil handasah. Tariq akan diterima di fakultas teknik insyaallah. Fataqdiruhu mumtaz. Nah, dia predikatnya, maka predikatnya mumtaz. Fi sanawiyah, di SMA ya. Kalau di Indonesia sanawiyah SMP ya, tapi kalau di dunia Arab sanawiyah itu SMA. Hal qaddama ibnuka awraqahu ila kulliyati tibb. Apakah anakmu mengajukan berkas-berkasnya ke fakultas kedokteran? Tip kedokteran ya. La lam yuqaddim awraqahu ila kulliyati tib. Tidak, dia tidak mengajukan berkasnya ke fakultas kedokteran. Innahu la yarghab fi dirasati tib. Sesungguhnya dia tidak suka belajar kedokteran. La yarghabu fi dirasati tib, tidak suka belajar kedokteran. Laqad hasala ala taqdirin mumtaz. Sungguh dia telah mencapai predikat cum laude. Mumtaz itu cum laude ya. Fil ulum at-tabi'iyah, dalam ilmu-ilmu alam. Hala sahih, ini benar. Walakinnahu yarghabu fil iltihaq bi qismi al-lughatil arabiyyah. Tetapi dia menyukai mendaftar di jurusan bahasa Arab. Ahmad yuhibbu dirasat al-lughatil arabiyyah. Ahmad menyukai belajar bahasa Arab. La ajaba fi dzalik. Oh, itu tidak ajaib. Tidak aneh ya, tidak ada yang aneh dalam hal itu. Fal arabiyyatu lughatul Qur'an. Maka Arabia, bahasa Arab adalah bahasa Quran. Walakin hal sayuqbalu fi qismil lughatil arabiyyah. Tetapi apakah dia akan diterima di jurusan bahasa Arab? Qabaltu amida kulliyatil adab. Saya telah menemui dekan fakultas adab ya, Amit nih dekannya. Wadarasa awraqahu, dan dia telah mempelajari berkas-berkasnya. Wa wafaqa ala qabuli, dan dia setuju untuk menerimanya. Wafaqahu Allahu fi dirasati lughatil arabiyyah. Semoga Allah memberikannya taufik di dalam mempelajari bahasa Arab. Syukran lak, terima kasih untukmu. Wa waffaqallahu ibnak, dan semoga Allah memberikan anakmu taufik
fi dirasatil handasati aidon, juga ya dalam mempelajari teknik. Nah, ini Hamada lagi main kursi. Oke, saya lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu kaidah ya. Asyiddah. Asyiddah adalah alamatu taudih dalalatan ala tat'ifih. Ini tasydid ini menunjukkan dua huruf ya. Kalama kalau udah tasydidnya jadi kalama. Arafa kalau udah tasydidnya menjadi arafa. Oke. Ini lumayan gampang ya. Saya loncat ke pelajaran sebelumnya yang menurut saya agak penting ya. Mohon maaf nih, saya loncat dulu. Yaitu tentang pembagian fi'il. Jadi fi'il itu dibagi tiga, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amr. Jadi ada kata kerja masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Maaf ya, ini agak ke atas dulu, maaf. Jangan pusing dulu ya. Nah, ini bagian-bagian kata kerja. Jadi ada madhi. Nah, madhi ini kata kerja masa lampau, mudhari ini kata kerja masa sekarang dan masa depan, amr ini kata perintah. Ya, silakan Anda perhatikan. Al-madhi roja'a. Kalau mudhari'nya jadi yarji'u. Kalau kata perintahnya menjadi irji'. Irji' ini pulang ya. Pulanglah. Roja'a dia telah pulang, yarji' dia sedang pulang, irji' pulanglah. Istamar. Istamar ini melanjutkan. Yastamir dia melanjutkan, istamir lanjutkanlah. Oke. Istama'a dia mendengar, istami' dia mendengar. Ini lampau ya. Istami' ini sekarang, istami' dengarlah. Nah, ini kata perintah ya. In'atafa, ini saya kurang paham ya. Ittajaha menghadap, telah menghadap ya. Yattaji sedang menghadap, ittaji menghadaplah. Oke. Syariba dia meminum, telah minum, yasrabu dia sedang minum, isyrab minumlah. Qara'a dia membaca, telah membaca, yaqra'u dia sedang membaca, iqra' bacalah. Nah, ini adalah tiga macam kata kerja dalam bahasa Arab. Walaupun nanti dalam perkembangan teks ya, kita baca teks itu macam-macam lagi nanti, cuman ini ujung-ujungnya kembali ke sini ya, masa lampau, sekarang, dan masa depan. Dan kata perintah ya. Dan untuk merubahnya, kalau yang fi'il madhi ini dia nggak pakai huruf mudhari'ah. Ini disebut huruf mudhari'ah nih. Dia berubah bersamaan dengan berubahnya pelaku. Misalkan kalau saya jadi astamir ya. Anta tastamir, huwa yastamir ya, hiya tastamir, dan lain sebagainya. Kalau antum kalian tastamirun ya. Dia berubah terus depannya. Kalau yang ini perubahannya di belakang ya. Kalau ini dia tinggal dihilangkan aja nih kata huruf mudhari'ahnya, dia jadi berubah menjadi fi'il amr. Oke, saya lompat lagi ya. Mohon maaf, saya lompat lagi ke artikel di wahdah selanjutnya, wahdah kelima ya. Mohon maaf ya, Anda mungkin pusing ya kalau saya pindah-pindah. Ini ada lagi min jawazimi al-mudhari'. Nah, ini ada huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi harokatnya sukun. Yaitu ada lam. Nah, lam dan la ya. Lam ini artinya belum. Jadi lam ajidka, aku belum mendapatkanmu, belum menemukanmu. Kalau la ini dia fi'ilnya ini juga jadi majzum ya, jadi sukun ya. Kalau la ini larangan. Jadi la ta'kul khubzan abyad. La tashrab haliban. Lam yuqaddim awraqahu, dan lain sebagainya. Ini belum mengajukan berkasnya ini ya. La tashrab haliban, jangan minum susu. Lam yumaris Sa'id ar-riyadhah, Sa'id belum melakukan olahraga. La tabta'id yauma sabti an akhik, jangan jauh-jauh hari Sabtu dari saudaramu. Lam tatanawal Zainab ad-dawa, Zainab belum makan obat. La tatanawal dawaan kasiron, jangan makan obat banyak-banyak. Ini jangan ya. Lam yankus waznuha, berat badannya belum berkurang. La tusafir yaum al-jum'ah, dia jangan pergi hari Jumat. Ya, jadi ini larangan, ini belum.
Dan dua-duanya setelah ada huruf ini harokatnya pasti sukun. Nah, ini ya. Oke, kita masuk ke teks selanjutnya. At-ta'lim bainal madhi wal hadir. Pengajaran antara masa lampau dan masa sekarang. Nah, tahiyah, persiapan. Fakir fil ijabati 'anil as'ila at-ta'liyah. Pikirkan jawaban pertanyaan berikut. Hal adadut tullab aktsar minal madhi am fil hadir? Limadha? Apakah jumlah siswa lebih banyak di masa lalu atau di masa sekarang dan kenapa? Limadha kana an-nas yata'allamuna fil madhi? Kenapa manusia belajar di masa lalu? Limadha yata'allamu an-nas al-yawm? Kenapa manusia belajar sekarang? Mal afdal at-ta'lim al-yawm am fil madhi? Limadha? Mana yang lebih baik? Pengajaran di hari ini atau di masa lalu? Dan kenapa? Nah, ini ada gambar orang lagi belajar dan juga laboratorium komputer. Ya, hunaka ikhtilafat katsiro, ada banyak perbedaan baina ta'lim fil madhi wa ta'lim fil hadir, antara pengajaran di masa lalu dan pengajaran di masa sekarang. Wa min tilkal ikhtilafat, dan di antara perbedaan itu anna furusat ta'lim kanat qalilatan fil madhi, bahwa peluang belajar sedikit sekali di masa lampau. Haitsu kana yaltahiqu bil madaris tullabun qalilun, sehingga yang daftar di sekolah itu jumlah siswanya sedikit. Hum fil ghalib, kebanyakan mereka abnaul aghniya, anak-anak orang kaya, wa sukanul mudun, dan juga penduduk-penduduk di kota. Ammal yaum, sedangkan hari ini, faqad asbahat ta'lim haqqan likulli muwatin, pengajaran telah menjadi hak bagi setiap warga negara. Fakathura adadut tulab, maka jumlah siswa menjadi banyak. Wantasyarat al-madaris fi kulli makan, dan tersebar sekolah-sekolah di setiap tempat. Wasya'al qaul, dan menyebar juga perkataan at-ta'lim kalma'i wal hawa, pengajaran itu, pendidikan itu seperti air dan udara. Kana tulabul ilmi, dan dulu para pelajar fil madhi, di masa lampau, yusafiruna min baladin ila balad, mereka bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa kanu yuwajihuna fi safarihim kasiron minat ta'ab, dan mereka menghadapi di dalam perjalanan mereka banyak sekali kelelahan. Fakanu yarkabun al-jamal ayyaman wa ashhuran, dan mereka dulu menaiki onta berhari-hari dan berbulan-bulan. Ammal yaum fal madaris wal jami'at kasiratun, sedangkan sekarang hari ini maka sekolah-sekolah dan universitas ini jamak ya, kasiro banyak, fi kulli madinatin wa qaryatin takriban, di setiap kota dan kampung kira-kira. Haitsu yazhabu talib ila madrasatihi aw jami'atihi bisayyarah, di mana para siswa bisa berangkat ke sekolahnya dan juga universitasnya dengan mobil, aw sayron 'alal aqdam, atau jalan kaki. Wa min nahiyatin ukhra, dan di sisi yang lain, yastati'u talib ayata'allam wa huwa fi baitihi an tariqis syabakah ad-dawliyah, siswa juga bisa belajar ketika dia ada di rumah melalui jaringan internet internasional ya. Minal ikhtilafat aidan, termasuk perbedaan juga, annal muallim kana la yatlub ajran ala amalih, bahwa guru dulu tidak meminta upah atas pekerjaannya fil madhi, di masa lampau, li'annahu kana yatlubu al-ajr min Allah, karena dia mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadafut talib talabul ilmi, dan tujuan pelajar hanya mencari ilmu. Ammal yaum, sedangkan hari ini sekarang, faqad ikhtalafal amr, telah berubah hal tersebut.
Fal muallim yatlubu kathiran minal ajr. Guru sekarang meminta upah yang banyak. Wa talib yufakkir fi syahadah qabla al-ilmi. Dan pelajar lebih memikirkan ijazah daripada ilmu. Li'annaha wasilatun ilal amal. Karena ijazah merupakan salah satu sarana fasilitas untuk bisa bekerja. Oke, saya melanjut ke satu lagi ya, kaidah al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Nah, dalam bahasa Arab ada yang disebut mudhaf dan mudhaf ilaih. Saya masuk ke contoh ya, furusut ta'lim katsiratun. Nah, furos ini disebut mudhaf ya. Ta'lim ini disebut mudhaf ilaih. Ya, jadi ini sebenarnya seperti kepemilikan ya. Mada nangis nih. Bentar ya. Ya. Ya, furusut ta'lim kasiro ya. Jadi furas itu jamak dari furso. Furso artinya kesempatan. Ta'lim itu belajar. Kesempatan belajar banyak. Nah, jadi mudhaf ilaih itu kayak kata ini ya, kata yang disambung gitu. Jadi kayak misalkan pintu kelas. Nah, pintunya itu mudhaf. Kelasnya itu mudhaf ilaih. Bahasa Arabnya babu al-fasli. Nah, dan Anda lihat harokatnya, ini kalau yang pertama itu dia domah ya. Mudhaf itu harokatnya domah, kalau mudhaf ilaih harokatnya kasroh. Nih. Furusut ta'limi kasiratun. Nah, yaltahiqu abna'ul aghniyai bil madarisi. Nah, ini mudhaf ilaih. Ini harokatnya domah, ini harokatnya kasroh. Yaltahiqu mendaftar anak-anak orang kaya di sekolah. Ada tullabi kasiratun, jumlah siswa banyak. Nah, ini mudhaf ilaih. Ini sukun, ini kasroh. Intasyarut ta'limu fi kulli makan. Menyebar pengajaran di setiap tempat. Nah, ini mudhaf ilaihnya mana? Nah, Anda bisa lihat di sini ada ini harokatnya kasroh padahal ya, karena ada fi-nya, jadi kasroh, dan ini mudhaf ilaihnya. Ini mudhaf ilaih. Oke. Tulabul ilmi yusafiruna kasiron. Para pelajar pencari ilmu bepergian sering berpergian. Nah, ini tulabunya ini mudhaf, al-ilminya mudhaf ilaih ya. Oke, ini doma, ini kasroh. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.